Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi waswaji wa alladhi wa ahli baiti wa surriyati wa ummati wa nakhusu khususa sadatina jami'il qurra wal mufassirin wa sadati subihatil muhaqqiqin wal musannifin wal muallifin al mukhlisin wa nakhusu khasasa Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur Gusfuri wa jami'a sadatina jami' muallimina wa masyayina wa nakhusu khasa Ustaz Mukhtar Ustaz Taifur wa nakhusu khususan Ki Hasim Soleh Maya wa nakhusu khususan Abdul Karim Abdul Rashid bin Abdul Faqih wa nantara Abdul Wahab Syari bin Abdul Khafur wa nakhusu khasa Abu Ahmad ibn Nas wa qudwatina wa umdatina sayyidi syaunal mukarram Syed Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa hawasi wa lisalsilati wa lakhidina minhu Allahumma adana ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syawalillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Bismillah bi'aunillah, alhamdulillah min ni'matillah, alhamdulillah min rahmatillah, alhamdulillah min fadlillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni lan nabi wa habibin nabi layya. Alhamdulillah, kita lanjut kembali ke hadis yang ke-20. Mudah-mudahan terkejar bisa khatam sampai selesai penghujung Ramadan, bisa selesai kitab Al-Mawaizul Usfuriyah ini. Tinggal 20 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Isrun, hadis yang ke-20. An Abdullah ibni Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallah haqqal haya'i, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qala, berkata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, faqulna ya nabi Allah inna nastahyi. Ya wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami ini telah malu. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa zalika istihyaa'an, itu bukanlah malu. Walakinna man istahya minallah haqqal haya falyahfat ra'sah. Tetapi sesungguhnya orang yang mempunyai rasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, maka fal yahfat ra'sa, maka jagalah kepalanya. Artinya jagalah pola pikirnya, cara berpikirnya dijaga. Selamat datang Profesor Bambang Kianis. Waalaikumsalam. Wama hawa, dan apa ini namanya, dan hawanya, dan hatinya. Jagalah cara berpikir, ya, akal pikiran dan hatinya. Kemudian wal batnah wa mawa'ah, dan juga perutnya. Jagalah isi perut, maksudnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dijaga dengan penuh rasa malu kepada Allah. Wal yazkuril mauta wal bila, dan jagalah dengan mengingat mati dan bala, ya. Bila itu bala, ujian. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, menginginkan kebahagiaan di akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka tinggalkan
perhiasan kehidupan di dunia. Wa atharal akhirata 'alal ula. Wa atharal akhirata 'alal ula. Dan asar atau bekas ya. Wa asaratan. Dan mendahulukan ya. Memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang berbuat seperti itu, faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya, maka dia sungguh telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Yang mana ketika para sahabat mengklaim telah mempunyai rasa malu kepada Allah, ternyata kata Rasulullah tidak seperti itu. Tetapi malu yang sebenarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah hendaknya kita menjaga akal pikiran dan hati kita serta isi perut kita. Jadi menjaga pikiran dari berpikir menginginkan atau merencanakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, ataupun menjaga makanan yang kita asup ke dalam tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun sesuatu yang subhat ataupun sesuatu yang halal tetapi dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Jadi memasukkan barang yang halal, makanan yang halal, tapi dengan cara sesuatu yang haram. Atau memperolehnya dengan cara yang haram. Jamaah rahimakumullah. Jadi malu itu sangat penting. Malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bahkan disebutkan ya, dalam hadis yang lain, Summa qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Lantas bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya haya atau malu, sifat malu itu bagian daripada iman. Kama ja'a fil hikayah. Sebagaimana yang ada dalam hikayat berikut ini. Jadi Rasulullah juga menegaskan bahwa sesungguhnya malu itu sebagian daripada iman. Atau pondasi-pondasi iman itu salah satunya adalah malu. Malu di sini adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam kitab ini. Ada seorang perempuan ya. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa besar. Oleh karena itu isfilan, obatilah aku." Atau carikan jalan, maksudnya dia kepengen bertobat gitu. Obatilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan tersebut lantas menjawab, bumi telah mengetahuiku. Bumi yang kupijak ini ya Rasul telah mengetahui dosa yang telah aku perbuat di atasnya. Sedang ia menjadi saksi pada hari kiamat. Luar biasa. Jadi perempuan ini ketika disuruh tobat oleh Allah, dia menyatakan, sesungguhnya bumi ini telah menjadi saksi atas maksiat-maksiat yang telah aku lakukan. Dan dia akan bersaksi di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, ia tidak akan menjadi saksi bagimu. Ia tidak akan menjadi saksi bagimu. Sebagaimana firman Allah, ya, sebagaimana firman Allah, sebagaimana firman Allah bahwa bumi nanti akan diganti dengan pada suatu hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Jamaah rahimakumullah. Perempuan itu lantas kembali berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afifah ini selamat bergabung. Waalaikumsalam. Perempuan ini kembali berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya langit telah mengetahui.
Langit di mana tempat aku berteduh telah mengetahui bahwa aku banyak berbuat maksiat. Bukankah nanti langit akan menjadi saksi pada hari kiamat tentang maksiat-maksiat yang aku lakukan ya Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Innallaha yatwis sama, Allah akan melipat langit, atau di mana suatu hari kiamat nanti Allah akan melipat langit. Dan juga Allah berfirman, yauma yatwis sama'i katayyi sijilil kutub. Hari di mana aku akan melipat langit seperti halnya aku melipat buku catatan. Jadi di sini Rasulullah memberi harapan kepada perempuan yang banyak berbuat maksiat ini, memberikan harapan kalau engkau benar-benar bertobat, langit tidak akan mau bersaksi atas kejahatan-kejahatan selama hidup. Karena nanti pada hari kiamat, langit itu akan melipat dirinya atau semacam membisu atas kesaksiannya. Dia tidak akan bersaksi bahwa engkau telah banyak berbuat dosa di bawah naungan langit. Itu jika engkau benar-benar bertobat. Kemudian perempuan itu kembali berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya malaikat-malaikat mulia mencatat amal saleh, menulis dosaku di dalam kitab catatan amal burukku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Rasulullah tetap memberi harapan bagi orang yang benar-benar mau bertobat. Sesungguhnya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Jadi tidak usah ragu untuk bertobat dan sebagainya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Ya. Rasulullah menyitir firman Allah, Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan jelek. Jamaah rahimakumullah. Lantas Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman kepada bumi dan anggota-anggota tubuh manusia, sembunyikan keburukan-keburukan dan jangan menampakkannya. Kemudian perempuan tersebut berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya semua ini adalah hak bagi orang-orang yang bertaubat. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau seseorang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bumi, langit, dan para malaikat yang selama ini menjadi saksi keburukan, kejahatan, kefasikan yang kita perbuat, mereka pun akan malu untuk memberi kesaksian buruk. Mereka akan melupakan itu semua. Dan Allah memberikan sifat lupa kepada para malaikat tentang catatan-catatan buruk kita, jikalau kita memang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai orang-orang yang beriman, ingatlah, hari itu janganlah kalian melalaikannya dan bertobatlah kepada Allah. Serta berdoalah dengan khusyuk kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah rahimakumullah. Malu sebagian daripada fondasi-fondasi iman. Malu yang sebenarnya, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu atas dosa, malu atas nikmat yang telah Dia berikan tapi kita salah gunakan. Kita salah manfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita perbuat. Oleh karena itu, malu dinyatakan bagian daripada iman itu sendiri. Sifat malu, sebagaimana dicontohkan oleh orang-orang terbaik yang pernah hadir dalam kehidupan ini. Kita contoh perempuan-perempuan terbaik. Sayyidatina Fatimah Zahra alaihassalam, putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmad Effendi, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam itu terkenal sifat malunya yang luar biasa. Sifat malunya yang luar biasa. Pernah pada suatu ketika, Sayyidah Fatimah pergi dengan Asma binti Abu Bakar.
Asma ini anaknya Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Fatimah pernah pergi bersama Asma radhiyallahu anha bertakziah melihat jenazah perempuannya, jenazah muslimah yang meninggal. Kemudian Fatimah menangis. Fatimah alaihissalam menangis terseduh-seduh. Lantas Asma bertanya, ya binta Rasulillah, wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis melihat jenazah tersebut? Wisnu, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau menjawab, sesungguhnya melihat jenazah dimasukkan dalam keranda, dibungkus dengan kain kafan yang tipis, sehingga nampak lekuk tubuhnya. Sungguh aku akan sangat malu jika nanti mati dan dalam kondisi seperti ini. Bayangkan, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, bukan masa hidupnya, dia sudah membayangkan akan malu jika jenazahnya itu nampak lekuk tubuhnya dalam pandangan kaum muslimin, dalam pandangan laki-laki. Begitu rasa malu beliau sampai beliau bawa ke kematinya beliau. Itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Diriwayatkan pernah pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah perempuan yang terbaik? Para sahabat semua saling menggelengkan kepala, tidak ada yang bisa menjawab. Lantas mereka pulang. Sudah selesai ngumpul-ngumpul ngaji dengan Rasulullah, mereka pulang ke rumah masing-masing. Sayyidina Ali yang waktu itu juga tidak bisa jawab, pulang. Pulang nyampe rumah Fatimah, istrinya, Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sayyidina Ali disambut oleh Fatimah. Yabna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul, kata Fatimah, manggil suaminya. Yabna ammi Rasulillah, apa yang engkau dapatkan hari ini dari abahku, dari ayahku? Ilmu apa yang engkau dapatkan? Ini istri yang luar biasa. Suami pulang bukan hanya duit ya, tapi yang ditanyakan ilmu apa yang engkau dapat hari ini. Ini sama dengan istrinya Prof. Bambang Kianis. Jadi yang ditanya bukan rezekinya apa hari ini, bukan bawa fulus berapa, bukan. Ilmu apa yang kau dapatkan dari Rasulullah hari ini? Kemudian Imam Ali menjawab, wahai putri Rasulullah, sesungguhnya banyak ilmu yang ku dapat dari beliau hari ini. Tetapi ada satu pertanyaan yang aku tidak bisa menjawabnya. Lantas Fatimah bertanya, pertanyaan apakah yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ali menjawab, siapakah perempuan terbaik? Lantas Fatimah membisikkan sesuatu ke telinga Ali bin Abi Thalib. Dan Ali tersenyum bahagia. Besoknya ketika berkumpul kembali para sahabat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaanku kemarin? Para sahabat semua menggelengkan kepala. Kemudian Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengangkat tangannya. Ya Rasulullah, aku tahu jawabannya. Lantas beliau menjawab, sesungguhnya perempuan terbaik adalah perempuan yang tidak pernah dilihat laki-laki dan perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki. Kemudian Rasulullah bertanya, dapat jawaban dari manakah engkau wahai Ali? Imam Ali menjawab, dari orang terdekatmu, istriku, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri engkau ya Rasulullah. Rasulullah kemudian membenarkan jawaban tersebut. Jamaah rahimakumullah. Yang dimaksud di sini adalah tidak pernah melihat laki-laki lain. Artinya beliau seorang perempuan yang baik itu menundukkan pandangannya dari sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian dia tidak dilihat dalam artian dia tidak mempertontonkan sesuatu yang tidak pantas. Bukan berarti dia tidak dilihat sama sekali. Mungkin dengan dandanan yang sudah cukup pantas, yang sudah menutup aurat, dia dilihat orang, tapi dia merasa risih jika diperhatikan oleh laki-laki yang bukan mahram. Kayak zaman sekarang lah kira-kira seperti itu. Kayak perempuan-perempuan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Sifat malu yang dicontohkan oleh kalangan salafus saleh juga luar biasa.
Kita lihat bagaimana beberapa aulia Allah itu malu ketika dipuji oleh orang-orang, oleh muhibbinnya, para pecintanya. Al-Habib Syed Abdullah ibn Alwi Al-Haddad, ulama min zuriyatil ahlil bait, kebanggaan orang-orang Hadramaut, Syed Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Beliau terkenal ketika pada masa ketenaran beliau. Beliau udah tenar, banyak pengikutnya. Suatu saat beliau dipuji-puji oleh para pengikutnya. Dipuji bahwa dengan melihatmu lah kami mengingat Allah, dan lain sebagainya, dengan pujian-pujian yang tinggi. Beliau begitu malu, Abdullah bin Al-Haddad begitu malu dengan pujian-pujian itu. Dan beliau dengan rendah menjawab, sesungguhnya itu bukan sanjungan dari kalian. Sesungguhnya itu hinaan dari kalian. Itu kata Abdullah bin Al-Haddad. Karena sesungguhnya kalian mengatakan bahwa dengan melihatku kalian mengingat Allah. Itu bukan berarti pujian bagiku, tetapi sebenarnya hinaan bagiku, karena aku menjadi alat kalian mengingat Allah. Jadi aku ini sebenarnya hanya alat kalian, aku hanyalah budak-budak kalian yang mengantarkan kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh akhlak malu, rasa malu yang ditunjukkan oleh Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad ini adalah tokoh luar biasa ya. Tokoh ulama yang sangat luar biasa yang di Hadramaut, terkenal kewaliannya, terkenal kutubnya. Bahkan orang tuanya sendiri ketika lahir Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini dalam keadaan buta. Bayi ini lahir buta. Ayahnya syukurnya bukan main. Bersyukur bukan main. Coba kalau kita punya istri melahirkan anak buta, pasti shock. Tapi kalau orang tua dari ini, jadi Sayyid Alwi Al-Haddad, itu ketika lahir anaknya Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kondisi buta, beliau bahagianya bukan main, sujud syukur berulang-ulang. Ketika ditanya, kenapa engkau bahagia anakmu buta, wahai Sayyid Alwi? Sesungguhnya minimal anak aku ini akan terhindar dari maksiat mata. Jamaah rahimakumullah. Itu ayah dari Abdullah bin Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu perlu diketahui, beliau ulama yang besar di Hadramaut. Beliau pernah berguru dengan salah satu ulama kita, salah satu ulama Nusantara, Syekh Yusuf Al-Makassar. Ya. Jadi Abdullah bin Al-Haddad ini pernah menjadi murid atau salah satu murid dari Syekh Yusuf Al-Makassar. Ini bisa kita lihat dalam catatan kitab beliau. Ya, ada dalam salah satu kitab beliau, pengakuan beliau pernah berguru kepada Syekh Yusuf Al-Makassar. Jamaah rahimakumullah. Ada satu lagi kisah jenaka ya. Satu lagi kisah jenaka tentang malu. Malu yang dimiliki oleh seorang waliullah yang luar biasa. Tapi ini jangan ditiru. Sekali lagi jangan ditiru ya. Ini bukan makom Anda untuk meniru tempat ini. Ingat Prof ya, bukan makom antum. Beb Anis, bukan makom antum untuk niru makom ini. Ini makomnya Syekh Ahmad Badawi Ar-Rifai. Syekh Ahmad Badawi Ar-Rifai yang terkenal waliullah, terkenal kutub sultan pada zamannya. Beliau sudah meninggal. Masa hidupnya kan terkenal, rasa malunya, hayatnya luar biasa beliau tuh. Rasa malunya sangat tinggi. Bahkan ketika beliau meninggal, ketika mau dimandikan jenazahnya oleh para ahli warisnya, para keluarga terdekat, ya, mau dimandikan jenazahnya, beliau malu, tidak mau dimandikan jenazahnya. Lantas beliau bangun, duduk, mandi sendiri. Kemudian baring lagi, baru dikafani. Ini pengecualiannya. Tapi ini masyhur, berita ini masyhur. Riwayat ini masyhur, ditulis dalam kitab-kitab tentang karomah para aulia. Yang nulis bukan orang-orang yang masa hidupnya jauh, tapi murid-muridnya langsung yang nulis. Jadi saksinya, saksi-saksi hidupnya. Mungkin kalau orang sekarang dengar cerita kayak gini dianggap ngarang-ngarang. Ada seorang waliullah,
meninggal, kemudian mau dimandikan dia malu terus mandi sendiri, kemudian dikafani oleh ahli warisnya. Itu, tapi berita ini masyhur dan ini sangat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya cerita ini. Syed Ahmad Badawi Ar-Rifai. Anda bisa lihat dalam kitab-kitab tentang karamatul auliya ya, tentang karomah-karomah keistimewaan para aulia. Dan ini masyhur, cerita ini mutawatir. Tidak ada keraguan tentang cerita ini. Ini memang pengecualian. Itu contoh rasa malu yang tidak perlu kalian tiru. Dan jelas kita tidak akan sampai pada makom itu. Ya warohimakumullah. Kemudian, kalau kita senantiasa menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan malu. Malu untuk mengazab kita. Malu untuk mengazab kita. Sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya kemarin yang kita bahas ya, Allah sebenarnya juga malu untuk mengazab kita jika kita menjaga rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab yang lain, Nasoihul Ibad, saya pernah baca ya. Pernah baca teksnya kalau tidak salah. Idza mata rajulun min ahlil jannah. Jika mati seorang laki-laki dari ahli surga. Jadi para kekasih Allah. Jika mati seorang kekasih Allah, baik nabi ataupun waliullah, ya, istahyallahu, maka Allah malu ayu azziba man hamalahu. Maka Allah malu untuk mengazab orang-orang yang memikul jenazahnya. Wa man tabi'ahu, dan orang-orang yang mengiringi jenazahnya. Wa man shalla alaihi, dan orang-orang yang mensolati jenazahnya. Bayangkan. Seorang kekasih Allah, jika dia mati, dia wafat, dia meninggal, ya, itu berkahnya luar biasa bagi umat. Allah akan malu mengazab orang yang memikul jenazahnya, orang yang mengiringi jenazahnya ke pekuburan, dan orang-orang yang mensolati jenazahnya. Makanya kalau ada para kekasih Allah meninggal, cepat-cepat bergegas. Maka Allah akan malu untuk mengazab kita jika kita ikut mensolati jenazahnya. Jamaromekumullah. Itulah salah satu keistimewaan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan menjaga. Allah akan menerapkan sifat malunya kepada kita untuk mengazab kita. Mudah-mudahan hadis pendek ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dan gabung kita malam ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya untuk kita dan orang tua-tua kita, keluarga kita yang mendahului kita semuanya, rekan-rekan kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, Prof, ngopi.